Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir. Kita masuk kepada halaman 28 ya. Jadi setelah kita membahas tentang kesalahan, potensi kesalahan yang ada pada thariqah ilmiah, ini sangat mendasar ya. Maka thariqah ilmiah itu tidak layak untuk dijadikan asas berpikir yang dimana berikutnya dibangun atau bahkan muncul pemikiran-pemikiran yang baru, yang akan dimunculkan pemikiran-pemikiran yang baru. Itu tidak bisa, tidak layak. Bahkan dijadikan standar itu pun tidak layak. Ya. Kita lanjutin di sini. Ala anna tariqatal ilmiyata wa in kana yumkinu an yastabita biha afkara ya. Meskipun metode ilmiah keberadaannya ini mampu untuk yastambita untuk menggali pemikiran. Jadi bisa memang digali, diistimbatkan, digali pemikiran tadi. Walakinnaha la yansha'u biha wahdaha ya, fikran. Jadi akan tetapi dia tidak bisa menciptakan, maksudnya memunculkan dari pemikiran, dari metode ilmiah ini satupun pemikiran gitu. Jadi dia nggak bisa itu metode ilmiah ini memunculkan, menciptakan pemikiran yang baru, itu nggak bisa ya. Fahiya la tastati', metode ilmiah ini tidak sanggup ya antansha insya'an jadidan ayya fikrin, tidak sanggup untuk bagaimana menciptakan ya penciptaan pemikiran-pemikiran meskipun satu pemikiran dari setiap pemikiran. Jadi menciptakan pemikiran-pemikiran baru itu tidak bisa, memunculkan pemikiran baru itu tidak bisa. Kalau metode akliyah itu bisa ya, karena metode akliyah ini selama diberikan maklumat sabiqah terhadap pemahaman terhadap benda yang sedang ditelaah dan otak yang kemudian normal untuk kemudian menghukumi dari penelaahan maklumat yang dipunya, maka dia bisa menghukumi, memutuskan ya. Misalnya pada saat dia mendapati informasi berkaitan dengan khamar itu haram,
minuman keras, ya, dia akan menelaah, ya, mana yang termasuk khamar, lalu menghukuminya. Dia menemukan satu minuman, misalnya berikutnya cairan, itu biasa diminum oleh satu penduduk tertentu misalnya, ya. Lalu dia telaah di situ berdasarkan maklumat yang dia punya, lalu kemudian dia melihat di situ ada fakta-fakta sesuai dengan maklumatnya, dia hukumi. Disitulah kemudian muncul, tercipta pemikiran baru, hukum terhadap benda tadi, hukum terhadap khamr tadi, minuman tadi, karena dia mengandung khamr, ya. Pemikiran tentang syariat, tafkir tasyri'i dia muncul di situ, tek, haram pemikiran minuman itu dari pemikiran yang menggunakan metode akliyah. Itu muncul, Pak. Ya, nanti juga dijelaskan di sini. Ya. Nah, sedangkan metode thariqah ilmiah ini tidak sanggup untuk memunculkan itu. Kenapa dia butuh percobaan, dia butuh pemikiran yang lain. Ya, kalau contoh kita atom itu menurut penelitian metode ilmiah partikel terkecil dari satu benda. Tapi berikutnya gimana? Pada saat itu ditelaah oleh metode ilmiah juga, atom ditelaah, dibelah, ya kan? Pada saat itu bagaimana? Nah, dia dibelah, lalu kemudian dilihat lagi dalamnya, ternyata ada lagi yang paling kecil lagi dari atom itu. Padahal dua-duanya menggunakan metode ilmiah. Munculnya pemikiran, kalau dikatakan muncul, bahwa ada partikel yang lebih kecil dari atom, itu membutuhkan adanya pemikiran yang terkecil sebelumnya, yang dianggap yang terkecil sebelumnya. Paham? Harus ada itu dulu, baru kemudian dia bisa menggali pemikiran-pemikiran yang baru. Ya, yang kalau bagaimana insaan jadi dan ini, ya, kama hiyal halu fi thariqatil aqliyah, sebagaimana yang bisa terjadi pada atau keadaan pada metode akliyah. Wa inna ma hiya tastambitu istimbatan afkaran. Pemikiran atau thariqah ilmiah itu, hanya kembali kepada thariqah ilmiah tadi, ya, mampu untuk menggali pemikiran yang baru, ya kan? Walakinnaha afkaran mustambitatan, akan tetapi pemikirannya itu adalah dari hasil penggaliannya. La afkaran mun sya'atan insaan jadidan, ya, bukanlah pemikiran yang dimunculkan, diciptakan menjadi pemikiran-pemikiran baru, bukan. Jadi bukan memunculkan, bukan menciptakan pemikiran yang baru. Ini metode ilmiah. Jadi nggak butuh untuk kemudian metodologi percobaan dan sebagainya pada metodologi pada thariqatut tafkir yang thariqah akliyah, ya, metode akliyah. Ini sebenarnya kesimpulan. Fa innal afkara munasya'ata, ya kan? Maka sesungguhnya pemikiran yang tercipta jadi dan hiyal afkarul lati akhadhal aqlu ra'san. Nah, maka sesungguhnya pemikiran yang tercipta baru tadi adalah pemikiran yang diambil pemikiran itu oleh akal atau yang didapati oleh akal secara langsung, yang akal memperolehnya secara langsung, yang ada langsung di kepala dia, ya, ada di dalam orang yang berpikir langsung tuh bisa didapat, ya kan? Di sini dikatakan fa ma'rifatu wujudillah, misalnya pengetahuan
pemahaman tentang keberadaan Allah, itu orang bisa menemukan, ya. Orang tahu, contoh, dari mana kita tahu adanya Allah? Dari ciptaan Allah. Itu pemikiran yang dimunculkan. Nggak mungkin nggak ada pencipta. Kenapa? Karena ada barang yang diciptakan. Ya kan? Diberitahu nih suara yang begini, B, misal suara B, ya apa bahasanya kan? Kambing, ya kan? Suara kambing tuh gini, diberitahu sama seseorang. Berikutnya di satu tempat dia bisa mendengar itu tanpa harus membawa kambing dari tempat pertama kali dia mendengarnya. Paham? Nah, jadi memang dia akan muncul. Belum lagi tentang masalah yang berkaitan dengan tadi dikatakan di sini. Misalnya, wa anna khasba yahtari, dan bahwa sungguhnya kemana dia? Wa ma'rifatu anna tafkir, kata saya. Dan juga pemahaman bahwa sesungguhnya tafkira bil qaumi a'la minat tafkiri saksi bizatis saksi, ya. Dan juga misalnya pengetahuan bahwa pemikiran, ya, bahwa pemikiran terhadap satu pemikiran, memikirkan atau pemikiran tentang masyarakat itu lebih tinggi dari pemikiran atau dari tadi memikirkan individu secara individu tadi. Jadi memikirkan masyarakat ini lebih tinggi. Ini didapat dari mana? Dari metode akliyah. Ya. Wa anal khasba yahtariku, dan juga kayu bakar yang bisa kayu yang bisa terbakar. Ini pemikiran metode akliyah. Ya. Wa anaz zaita yadfu ala wajhil ma', bahwa sungguhnya minyak itu akan mengambang atau akan menutupi permukaan air. Ini pemikiran yang berdasarkan metode akliyah, mampu untuk ditelaah secara langsung. Bahkan wa anat tafkirul fardi aqwa min tafkiril jamaah, pemikiran seseorang itu lebih kuat daripada pemikiran secara kolektif. Jadi orang berpikir sendiri itu bisa lebih kuat hasilnya dari yang berpikir secara kolektif. Ini adalah apa? Bukti dari pemikiran metodologi akliyah yang dimunculkan. Loh, kok kalau misalnya seseorang berpikir sendiri lebih kuat daripada kolektif? Iya. Karena kalau kolektif itu akan lebih banyak lagi apa? Tadi pertimbangan. Nah, jadi sebenarnya nanti ada urusan yang keputusannya itu harus berdasarkan tadi seseorang yang ahli. Dia yang memutuskan. Ini lebih kuat ketimbang rombongan. Ya. Nanti dijelaskan di belakang ada. Nah, ya. Kullu dzalika afkar, ya. Semua itu adalah pemikiran-pemikiran akhazahal aqlu, yang akal mengambilnya mubasyaratan, secara langsung. Ya dah. Lo, jangan tidur. Akal mengambilnya secara langsung. Semua pemikiran itu bisa ditelaah oleh akal. Wa hadza bi khilafil afkari ghaira mansya'ati insaan jadidan, dan ini berbeda dengan pemikiran-pemikiran yang tidak diciptakan menjadi atau apa, yang tidak muncul dari penciptaan dari pemikiran yang baru, dari penciptaan yang baru. Jadi penciptaan pemikiran baru itu tidak muncul, tidak langsung. Jadi kalau misalnya tadi kembali metodologi ilmiah itu gimana? Ya. Metodologi ilmiah itu, ya. Dia harus ada
pemikiran lain yang mendasarinya. Mendasari. Iya. Ada pemikiran lain yang menjadi pembandingnya. Ada pemikiran lain yang menjadi pengukurnya. Nah, ini dia. Yang diperlakukan sesuai dengan apa yang dia ingin telaah. Ini pemikiran atau metodologi akliyah, ilmiah. Ya. Wahya. Nah, dan ini nggak bisa, ya kan tadi berbeda dengan pemikiran yang tidak tercipta dengan penciptaan yang baru. Jadi digali saja dari yang ada. Nah, ini tadi gitu ya. Wahyal afkarul mustantajatu. Ya. Dan ini adalah pemikiran yang dihasilkan, ya, ala tariqatil ilmiyah, dari metode ilmiah sabiqan. Kok lompat-lompat ini ya. Fa innaha lam yakhuzhal aqlu ra'san, yang itu tidak diambil, yang itu akal tidak mengambilnya atau tidak membuatnya, ya, tidak mengambilnya secara langsung di dalam otak, di dalam kepala. Jadi harus butuh apa? Pemikiran atau ketentuan yang lain, tidak diambilnya secara langsung. Wa innama akhaza min iddati afkarin, akan tetapi diambilnya pemikiran ini dari sejumlah pemikiran-pemikiran, ya. Akhazahal aqlu sabiqan, yang telah diambil oleh akal sebelumnya, ila janibit tajarubi, ya, di samping atau ya di saat dia melakukan percobaan eksperimental. Jadi orang yang berpikir secara ilmiah itu harus ngerti dulu mana yang akan dia kerjakan. Ini bukannya memunculkan, ya, ini adalah menggali saja dari pemikiran yang ada, bukan menciptakan yang baru. Itu intinya, ini menjelaskan begitu, ya. Fa ma'rifatu annal ma'u kawanun minal oksigen, maka pengetahuan bahwa semuanya air itu terbentuk, tersusun dari oksigen, wa hidrogen, dan juga hidrogen, ya. Ini adalah pemikiran dengan metodologi ilmiah. Jadi harus tahu dulu, ada air H2O, 2 atom oksigen, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen. Ini ditelaah bisa dengan metode ilmiah. Ya, ini jelaskan. Wa ma'rifatu anna zarrah, ya, dan juga pengetahuan bahwa sesungguhnya atom tanqasim, ya, ini bisa dipecah lagi, bisa kemudian terbagi lagi. Wa ma'rifatu annal madata tafna, dan juga pemahaman bahwa semuanya materi itu tidak kekal, bisa lenyap, ya. Ini adalah berdasarkan metodologi ilmiah. Hadhil afkaru lam ya'khuzhal aqlu ra'san, ini pemikiran semua ini tidak dilakukan, tidak diambil oleh akal secara langsung. Walam tansa insaan jadidan, dan juga tidak dimunculkan dari penciptaan pemikiran yang baru. Harus dari pemikiran yang lama yang ada, yang kemudian digali, ya kan? Wa innama akhazat min afkarin sabiqin, ya kan? Dan hanyalah itu diambil dari pemikiran sebelumnya, lil akli an akhadha, ya, an akhzaha, ya, dari akal yang mengambilnya. Summa ajribat tajarrubu, ya, kemudian eksperimental pun berjalan, ila janibi hadhil afkar, terhadap pemikiran itu sendiri. Jadi percobaan itu berjalan di pemikiran itu, dikondisikan,
Ya, kalau contoh kita itu misalnya ada seekor ayam itu, misalnya contoh kita waktu itu ayam, ya harus tahu dulu berarti ayamnya makan apa, diberi dia makanan tertentu, dilihat di situ. Ya. Kalau contoh di atas tadi adalah tentang atom misalnya, ya, tentang misalnya susunan air itu adalah oksigen dan hidrogen. Bagaimana ini? Semua itu didapati dari metodologi ilmiah, yang itu butuh pemikiran lain, tidak secara langsung mampu menciptakan pemikiran yang baru. Ya. Ya. Nah, saya mana nih tadi? Ya kan? Nah, jadi ini tidak bisa, ya kan? Summa jara istintajil fikr. Kemudian dijalanilah tadi atau diambillah tadi untuk apa? Disimpulkan pemikirannya itu. Fahuwa laisa insaan jadidan. Ini bukan menciptakan pemikiran yang baru, bukan penciptaan yang baru. Bal huwa mustantaju min afkarin maujudatin. Tapi ini dihasilkan, disimpulkan ya dari pemikiran yang baru, ya, wa tajribatin, dan juga dari eksperimental terhadap pemikiran yang ada. Ini pemikiran yang dihasilkan dari metode ilmiah. Lidzalika la ta'tabiru insa'an jadidan. Maka dengan demikian tidak bisa dari pemikiran, dari metode ilmiah ini dihasilkan apa? Pemikiran yang tercipta baru, ya kan? Bal ta'tabiru afkaran ma'khuzatan, akan tetapi dianggap sebagai pemikiran yang digali, diambil min afkarin wa tajribatin, ya, dari pemikiran dan juga dari apa? Percobaan, dari pemikiran yang lain. Paham? Jadi metodologi ilmiah itu tidak menghasilkan pemikiran yang baru. Dia adalah metodologi yang bagaimana menggali pemikiran yang baru, menggali pemikiran yang lama, nah gitu. Tidak menghasilkan pemikiran yang baru. Paham nih? Sikit-sikit. Sampai situ dulu, tandain. Satu lagi masih panjang lagi nanti. Dan ini sudah berbeda berikutnya. Ya kan? Jadi metode ilmiah ini ya memang tidak layak untuk dijadikan landasan dalam metodologi berpikir manusia. Nah, ini harus kita tahu ini, karena nanti kesalahan langsung membandingkan. Tuh coba lihat misalnya kalau misal perpolitikan yang ada, kalau Islam diterapkan itu coba ada tuh dalam apa namanya kejadian di Afghanistan, kejadian di dulu pada masa Khalifah Abbasiyah, pada Khalifah terdahulu itu terjadi penyimpangan katanya. Loh, ini kok membandingkan dengan tadi, lalu diuji coba pada manusia? Bukan. Padahal syariat Islam itu secara hukum harus diterapkan oleh manusia, bukan berdasarkan ya bagaimana dia diuji cobakan pada satu masyarakat tertentu. Ya, ini metode ilmiah. Nanti ketemu kalian bisa ya. Yang jelas ini menjadi maklumat sandaran bagi kalian untuk apa nanti berpikir tentang metodologi, tentang metode-metode berpikir. Ada pertanyaan? Cukup? Paham? Satiza ada yang mau menambahkan? Enggak? Cukup ya? Sedikit-sedikit. Nah, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pekan depan. Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa absari wa diyaiha wa